Tetapi suatu ketika lewat orang-orang saya, dia datang pinjam duit ke saya akhirnya. Nggak kuat bayar listriknya, nggak kuat bayar BPJS-nya. Gimana kira-kira? Ironis nggak? Paradoks. Ya, dia mulai nawarkan kulkasnya ke saya. Dia mulai sadar bahwa ekonominya susah. Selama ini dia memuja-muja penguasa, menyerang saya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu konferensi pers yang dilakukan oleh Sugi Nur bersama dengan pengacaranya dan teman-temannya. Nah, ini sekaitan konon kabarnya banyak baser yang serang atau yang sudutkan kasusnya Sugi Nur, dan malah menurut dia banyak yang memanfaatkan untuk cari uang. Kita tidak tahu ya dari mana kesimpulan itu. Tetapi yang sangat lucu bagi saya, karena ini sedikit bertentangan lah ya dengan tradisi kita, khususnya kalau di kami orang tua kadang berpesan bahwa kalau tangan kanan memberi, tak perlu tangan kiri tahu. Dan kalau tangan kiri memberi, tak perlu tangan kanan itu tahu. Tetapi pada saat tangan kanan gatal, maka wajib hukumnya tangan kiri untuk menggarutnya. Begitupun sebaliknya. Nah, saya kira itu pesan-pesan leluhur yang sangat arif dan bijaksana. Tetapi ini si Sugi Nur ini ya, ada katanya orang yang sudah dia bantu, kemudian dia difitnah Sugi Nur, tetapi di akhir ceritanya dia datang di rumah Sugi Nur untuk meminta pertolongan. Nah, seperti apa cerita Sugi Nur dan apa yang diberikan Sugi Nur terhadap orang-orang yang ini, karena dia sampaikan di media. Terlebih dahulu sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Intinya begini, saya dituduh menebar kebencian, menebar keonaran, dan ini bukan sekali dua kali, ini sudah yang keempat kali. Bahkan ini yang kedua kali saya di penjara. Oke, saya akan ikuti alur logika pikiran Anda ya, para buzzer ya, para influencer atau siapapun yang dalam tanda petik membenci saya. Begini loh, senakal-nakalnya saya, sebejat-bejatnya saya, sebajingan-bajingannya saya, tidak ada setitik pun potensi akan merugikan dapurmu, ya, rumah tanggamu, masa depan anakmu. Gak ada. Sebejat apapun saya nggak akan mengacaukan ekonomimu ya. Ini apa nih? Kemarin ada, sekarang orang-orang pajak pada ribut tuh, ya kan? Terus kemudian hutang. Coba kira-kira apa masalah bangsa ini sekarang apa? Kan saya di penjara, saya nggak ngikuti update ini. Misalkan hutang nih, saya mau tahu hutang sekarang berapa Indonesia? Ada yang tahu? 7 triliun ya? 7.000 triliun. Makanya bunganya saja nggak mampu ya kan? Pajak naik, apalagi lah itu makin susah gitu kan? Koruptor ya kan? Nah, macam-macam, triliunan uangnya rakyat Indonesia, uang Indonesia triliunan, ratusan ribuan triliun di bawah ya, tolong ya kan? Itu bukan saya malingnya gitu. Nah, jadi mulai dari mekarta, reklamasi, daging merah, BPJS, taspen, apa mana sebutan apa mana, dana haji, ya kan? Apa bansos, EKTP, apapun yang menyebabkan rakyat susah hidupnya, bukan saya penyebabnya. Sebejat-bejatnya saya, masa depan anakmu nggak akan terancam. Itu sebejat-bejatnya saya. Kalau memang ada nganggap saya bejat, ya. Tapi Anda harus sadar ya, ini ke depan ini SPP anak makin berat, pajak makin berat, kondisi makin gak jelas. Ini siapa sebenarnya musuhnya? Bukan saya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas.
dianggap sebagai musuh negara, kayak saya ikhlas ya. Sampai saya jalani persidangan saya ikhlas. Nah, sebagai penutup ini hanya dinamika saja ya. Ayolah jadi orang itu yang jadi diri sendiri. Jadi gini Mas Andika, ada orang banyak sekali dalam tanda petik ya, dia selalu memuja-muja penguasa gitu kan, dan selalu nyerang saya, jelek-jelekan saya, baik pribadi saya diserang habis. Gus Nur anak iblis, Gus Nur anak dajjal, Gus Nur penipu, Gus Nur pernah nyungsep di lokalisasi pelacuran, macam-macam lah ya. Itu ada yang dukun, ada yang pegawai negeri, ada yang macam-macam itu. Bencinya setengah mati sama saya. Nah, tapi suatu ketika lewat orang-orang saya, dia datang pinjam duit ke saya akhirnya. Nggak kuat bayar listriknya, nggak kuat bayar BPJS-nya. Gimana kira-kira? Ironis nggak? Paradoks. Ya, dia mulai nawarkan kulkasnya ke saya. Dia mulai sadar bahwa ekonominya susah. Selama ini dia memuja-muja penguasa, menyerang saya. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya, bagaimana Sugitnur menyampaikan bahwa dia diserang oleh Bashar dengan kasusnya ini. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa sudah 2 kali dipidanakan. Jadi dengan ini ya, berarti dia napi. Kemudian dia juga menyampaikan, sahabat-sahabat, sekaitan dengan ada orang. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa itu apa ya, sangat kontras lah ya dengan kondisi kultural kita atau kondisi masyarakat kita. Kalau bagi saya ya aneh saja, bukan ini ya, tapi ya itu sahabat-sahabat lah yang akan memberikan penilaian. Kemudian yang lucu dari sini sahabat-sahabat, karena dikait-kaitkan dengan Bashar, kemudian dikaitkan lagi dengan bagaimana masalah taspen di Indonesia, bagaimana masalah kemiskinan di Indonesia, masalah pangan di Indonesia. Nah, ini saya rasa tidak nyambung sahabat-sahabat. Nah, kita hanya berharap sama si Sugitnur saja bahwa dia harus tetap mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ini persoalan. Saya kira itu yang lebih arif, lebih bijaksana untuk Sugitnur. Nggak usahlah mencela-mencela kiri kanan, kasusnya diabaikan, kemudian yang lain dikomentari. Terlalu jauh Sugitnur. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.